Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman 3. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan mengulangi tutorial terkait instalasi REST API yang menggunakan Node.js dengan database MongoDB. Di sini sudah saya buatkan GitHub-nya untuk teman-teman. Nanti silakan teman-teman clone project ini. Nanti teman-teman sambil melihat di sini ada setupnya. Jadi pertama-tama teman-teman lakukan setup terlebih dahulu di file.env-nya, lalu teman-teman npm install, lalu teman-teman npm start. Pertama-tama kita clone terlebih dahulu nih teman-teman. Klik linknya di sini. Kita copy linknya. Kita masuk ke direktori penyimpanannya, kita letakkan di mana file tersebut. Misalkan saya letakkan di asset project API atau website di dalam sini. Lalu klik terminal git-nya atau bisa menggunakan terminal biasa. Buka, klik cmd, lalu jalankan command git clone. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman buka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Bisa langsung open folder di Visual Studio Code-nya, atau teman-teman bisa gunakan terminal cmd code spasi titik. Kalau sudah di open menggunakan atau dibuka menggunakan Visual Studio Code, teman-teman kembali lagi di GitHub-nya. Nah, ini setupnya. Perintah awalnya teman-teman setting file.env. Kita buka. Di sini ada file.env-nya. Jadi file.env ini adalah digunakan untuk teman-teman menyimpan konfigurasi projectnya. Misalkan ini ada port, ada link ke database-nya, terus ada path penyimpanan gambar. Pertama-tama mungkin yang perlu teman-teman setup itu adalah letak penyimpanan gambarnya, di mana teman-teman akan menyimpan gambar. Kalau saya ini ada di D, misalkan ini ada D /2/image. Kita lihat di komputer kita. Tentukan teman-teman terserah menentukan di mana. Misalkan saya juga ditentukan di directory E di dalam folder image. Nah, akan saya letakkan di sini. Berarti tinggal saya ganti image. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman, kalau yang ini mungkin tidak perlu dirubah ya teman-teman, cukup letak penyimpanan gambarnya saja. Lalu langkah kedua teman-teman npm install. Oke, jadi buka terminalnya, lalu jalankan command npm install. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah prosesnya sudah selesai, teman-teman lihat lagi di GitHub-nya, teman-teman jalankan npm start. Ketika sudah di npm start tidak ada error, teman-teman buka aplikasi Postman-nya.
Di dalam folder API tadi ada, di sini ada file namanya pemrograman di 3.postman.collection.json. Nanti teman-teman import file ini ke dalam Postman supaya teman-teman tidak ngetik ulang link di bawah ini, link ini, supaya tidak memasukkan manual di dalam Postman-nya. Jadi teman-teman, saya kasih tinggal import collection yang dari punya saya. Nah, setelah masuk Postman-nya, biasanya kalau awal-awal dia harus setup account, itu bisa daftar menggunakan Gmail atau ya biasanya Gmail ding, tidak bisa menggunakan GitHub. File ini di sini ada menu file, import, klik import, pilih filenya di mana, kita masuk ke tadi asset, project, website, REST API. Nih yang ini kita import, yang pemrograman 3 Postman collection, kita open, kita import. Nah, di sini udah ada ya. Ini udah berhasil diimport. Ada beberapa request di sini, ada login, register, add student, get student, delete student, update data student, upload gambar, dan get gambar. Jadi API yang dibuat ini itu memiliki beberapa fungsi. Pertama itu untuk login, untuk register user, tambah data student, get data student, delete data student, update data student, upload gambar, dan get gambar. Jadi API ini memiliki fungsi seperti di bawah ini. Nah, lalu teman-teman coba apakah API ini bisa sudah berhasil dibuat. Nah, makanya kita untuk melakukan uji coba aja menggunakan Postman. Pertama-tama kita akan mencoba di yang bagian register. Ini diklik bagian registernya, ini body, dipilih body, terus pilih www ini. Nah, di sini saya udah mencoba, jadi ada nama, email, password, telepon, dan jenis kelamin. Ini fill yang ada di sini, ini harus sama, disesuaikan dengan model user. Jadi harus sama dengan yang di sini, jenis kelamin, telepon, password, email, dan nama. Ini harus sama. Kalau huruf besar ya huruf besar, kalau huruf kecil ya huruf kecil, harus sama dengan file model di sini. Nah, sebelum itu kita buka dulu database-nya. Kita buka dulu MongoDB Compass-nya. Kita perbesar. Nah, kita connect. Nah, ini udah kebuat ya teman-teman. Udah ke create folder root-nya dengan dua collection, student dan user. Jadi ketika kita sudah menjalankan npm start tadi, database-nya akan otomatis terbuat di sini. Nah, kita coba untuk yang bagian register, kita klik send. Ini sudah berhasil registrasi akun. Kita cek database-nya apakah sudah masuk di bagian user. Nah, ini sudah masuk. Coba kita kirim lagi. Nah, kalau emailnya sama, dia tidak bisa, emailnya kita ganti misalkan. Lalu namanya kita ganti misalkan. Kita send lagi. Kita cek lagi database-nya. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi udah kita mendaftarkan 2 user. Terus kita coba login dengan data yang sudah diinputkan. Pertama login itu menggunakan email dan password. Ini pilih lagi body. Nah, pilih yang www di sini. Lalu masukkan email dan password yang udah berhasil didaftarkan tadi. Misalkan yang pakai yang asep.iot@ubl.ac.id dengan password 123 kita send.
ini udah berhasil, jadi statusnya true, pesannya berhasil login, dan data usernya keambil semua. Coba kalau emailnya kita buat asal, emailnya tidak salah, emailnya salah katanya. Coba kalau passwordnya kita buat asal, password salah. Kalau kita balikin lagi, ini fungsi ini itu ada di dalam folder controller, di dalam folder user.controller. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu user login dan user register. Nanti teman-teman coba sambil dilihat, dipelajarin di sini. Lalu seterusnya kita coba tambah student. Kita tambah student. Nah, di sini ada nama, email, sama yang di sini ini harus sama dengan yang ada di model. Ini model student.model harus sama dengan ada yang field-nya harus sama, yang sama di sini. Coba kita kirim lagi, berhasil menambah data katanya. Coba kita lihat database-nya di collection student. Nah, ini sudah ke-create ya satu data. Coba kita tambah lagi dengan nama, jangan Roni ya, misalkan Pasha Darmawan. Ininya Pasha. Coba kita kirim lagi, kita lihat database-nya. Oke, udah kebuat dua data ya. Nah, selanjutnya kita coba yang get-nya. Kalau tadi menambah, sekarang get, mengambil datanya. Kita coba yang get. Nah, ini udah keambil semuanya, ada dua data udah berhasil diambil. Gitu. Nah, nanti ini yang bakal kita implementasikan di websitenya untuk menampilkan data mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data mahasiswanya. Nah, untuk menghapus data mahasiswanya, kita perlu mengetahui ID berapa yang mau kita hapus. Misalkan di sini ada dua data, kita coba data yang kedua, kita copy, kita ambil ID-nya. Lalu kita kopikan di sini, kita send. Ini katanya sudah berhasil menghapus data. Kita cek lagi database-nya. Nah, sudah terhapus satu. Oke, itu tadi hapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk update. Masuk ke sini. Nah, kita ubah data ini, kita rubah. Data si Roni ini kita rubah, kita ambil. Nah, untuk update juga kita harus tahu ID berapa yang mau kita update. Makanya kita copy dulu ID-nya, di sini kita copy. Lalu kita paste di sini. Setelah itu kirim. Nah, katanya sudah berhasil mengupdate data. Apakah Roni ini sudah berubah datanya? Kita coba. Nah, sudah berubah menjadi Adnan Darwanto. Selanjutnya kita akan mencoba upload gambar. Nah, coba gini. Ini tidak usah digunakan. Yang kedua ya, filenya dihapus saja. Ini hapus juga. Nanti di sini teman-teman pilihnya yang file ya. File, cuman di sininya pilihnya yang form data. Nah, nanti teman-teman di sini milih select file, pilih gambar yang mau diupload atau file yang mau diupload. Misalkan di sini home auto. Saya upload, saya kirim. Nah, kita cek di direktori penyimpanannya, direktori penyimpanan teman-teman tadi setupnya di mana. Kalau saya di image, klik. Nah, ini udah yang home auto yang ini ya. Ini udah tersimpan di sini. Gitu. Untuk melihatnya, untuk get gambar, ini teman-teman buka copy filenya, copy nama filenya, file namanya copy. Untuk get gambar, kopikan, nempelnya di sini, teman-teman kirim. Nah, ini sudah keambil gambarnya. Nah,
Nah, mungkin itu teman-teman, harapan saya sih teman-teman bisa menggunakan minimal si API-nya. Saya belum sempat membuatkan tutorial terkait teknis pembuatannya sebenarnya. Mungkin nanti ada tutorial, ada materi terkait sedikit tentang tadi library yang digunakan dalam membangun API tadi. Mungkin itu saja. Saya harap teman-teman segera mengimplementasikan di komputer teman-teman, karena kita akan mencoba melakukan mengimplementasikan di dalam websitenya. Di sini kita akan coba mulai implementasikan di dalam websitenya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.